Oke, salah. Ya, silakan yang resen. Kalau mungkin sebelum dimulai. Pak Son, Pak Reza, silahkan. Iya. Aktifkan Kimek tak dulu, kan baru Ki ngomong. Oke, silakan Pak Son. Mau bicara apa saya, Pak? Oh, naresen Ki tadi, nah. Angkat tangan terus Pak Son Angkat jadi. tangan Ki, jadi ada yang kira ada mau disampaikan. Kebiasaan memang angkat tangan Pak Son itu. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mulai persentase dan tampilkan slide-nya, saya mau beritahu dulu untuk Pak Ibu semua budaya yang ada di PKG PJOK. Yang pertama itu budaya saling memanggil kakak-kakak. Jadi istilahnya kakak, apapun yang mau ditanyakan kakak, dari pelatihan diklat di atas sampai ke desiminasi sekarang, tetap panggilannya menggunakan kakak-kakak. Jadi seolah tidak ada sekat di antaranya kita, seperti bapak, seperti atasan dan seperti senior. Seperti enaknya panggil kakak itu seperti tidak sekat, kakak betulan, kakak, ya kak, jadi seperti itu. Itu hal yang pertama, budayanya PKG PJOK. Yang kedua saya tampilkan slide ya, kakak-kakak sekalian, mulai saya panggil kakak-kakak, walaupun ada yang seumuran sama ibuku mungkin, atau bapakku, jadi saya tetap panggil kakak ya, supaya tidak ada sekat dan kita saling menuakan di sini. Oh, ada masuk Kak Admin. Halo Kak Admin. Saya mulai ya kakak-kakak sekalian. Apakah persentase saya sudah tampil? Sudah tampil. Oke, tampil. Oke, tampil ya Kak Arde responnya Kak. Oke, saya jelaskan ya dari awal. Pertama, pertemuan kita di awal ini ada 2 JP. Yang satu JP orientasi, satu JP-nya lagi modul 1.1. Sekarang kita masuk di materi orientasi pengembangan kompetensi guru PJOK di 2024. Oke, selamat datang, salam Bapak Ibu atau kakak-kakak PPKG program PJOK, salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kita berkenalan dulu dengan fasilitator desiminasi PKG PJOK. Yang paling besar itu Ibu Guru, yang pendek Bapak Guru, yang pendek rambutnya itu Kakak Wawan ya. Yang paling ujung ketuanya MGMP. Dan di tengah saya selaku fasilitator desiminasi PKG PJOK di kelas 003. Nama saya M. Abil Masyar, SPD,
Kalau masih ingin berkenalan nanti dengan saya, bisa di ujung pertemuannya kita nanti bisa dibahas. Dan bisa dibahas banyak di ujung pertemuannya kita nanti. Oke, saya lanjut. Oke, sekarang waktunya Bapak dan kakak-kakak guru sekalian menuliskan nama di kolom chat atau bisa juga langsung raise hand key untuk berkenalan. Tuliskan nama tak di kolom chat yang pertama, dan yang kedua sertakan nama satu benda, bisa benda hidup, bisa benda mati, yang dapat menggambarkan Anda dan jelaskan alasannya. Contoh nama peserta, nama benda, dan alasan bisa ditulis di kolom chat dan bisa ki raise hand kalau mau ki langsung sampaikan. Silakan supaya saya baca di kolom chat nama tak masing-masing. Kalau bisa tulis juga asal sekolah tak. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Ini ada kolom chatnya di bawah kita. Monica Lili Padang. Nama bendanya kakak. Wiryaningsi Alulayo, Yardiansi Talebong. Tulis juga nama bendanya kakak-kakak supaya saya bisa tahu filosofi apa yang kita tulis. Oh, yang berhubungan dengan diri kita sendiri ini kakak. Ya, betul. Contohnya nama peserta itu ada contohnya, contoh nama peserta, nama benda, dan alasannya kenapa kita pilih benda itu misalnya. Mau kak tulis istriku tapi belum ada istriku bela. Insyaallah bulan 12 kan. Silakan ditulis supaya bisa Kak bacakan Ki. Kalau memang tidak pikir untuk resento Pak Reza, siapa tahu mau Ki bicara langsung. Belum turun-turun tangannya dari tadi, enggak pegal. Baru Monica Lili Padang yang menulis. Baru Pak Yardian Setelebong, Wiryaning Selolayu, Irwan Yardian Yansen Mardi. Ini bagus Pak Son, Kakak Son. Son Susan Randa, nama benda parang, alasan, hayat nih. Alasannya saya suka pergi ambil kayu bakar, wah luar biasa ya. Kerja keras, salah satu contoh orang pekerja keras. Masih ada yang belum menulis. Ibu Maria Serenden, sapu karena saya suka bersih-bersih. Oke, mantap. Bapak Matius Demangopo. Yunus Payung Serenden. Tidak adakah nama benda ditulis mini yang lain-lain? Apakah filosofi yang kita pikirkan dari nama benda untuk menggambarkan diri tak ceritanya?
Slide-nya hilang kah, Kakak? Ada jika. Oh, oke. Pak Reza Irwanto, nama benda cangkir. Alasannya setiap lelah pasti membutuhkan cairan yang ditaruh di dalam gelas. Wah, luar biasa. Mau jadi cangkir Pak Reza berarti. Pak Samuel Tandi Panggalok, mau jadi kalilawar, suka keluar malam. Oke. Matius Demagopo, batu digunakan untuk bangunan. Oke, Pak Matius Demangopo mengibaratkan dirinya mau jadi batu supaya berguna untuk pembangunan, gitu mungkin maksudnya. Pak Paulus Bala, nama benda cangkul. Alasannya sering mencangkul. Oke. Jensen Mardi, nama benda kapak. Alasannya suka olahraga sore, bela kayu bakar, ambil kayu bakar. Oh, tabrakan ini jam pertemuan tak sama jam ambil kayu bakar tak, Pak? Kakak. Oke. Benda yang berharga handphone, alasannya komunikasi lancar dan membawa wawasan. Oh, luar biasa memang. Tidak ada kalah di dunia. Oke, masih ada kah yang belum menulis, Kakak? Oke, kita lanjut saja ya, Kakak. Tampilkan slide-nya. Oke, ini agenda kita 90 menit ke depan. 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta, 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, 5 menit pengantar lakukan modul 2.1. Kan akan pertemuan nanti di modul 1.1 nanti, tapi akan ada pengantarnya nanti 2.1. 5 menit, 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, 5 menit kesepakatan kelas, dan setelah itu baru masuk modul 1.1. 5 menit pemaparan tujuan sesi pembelajaran, penjelasan agenda kegiatan, 15 menit mengapa refleksi tindakan rutin dan tindakan reflektif, 10 menit apa itu refleksi, dan 7 karakteristik pada peserta mengajar reflektif, 10 menit analisis cerita, dan 5 menit refleksi dan foto bersama di akhir nanti. Oke, tujuan sesinya kita hari ini. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK adalah fasilitator dan peserta saling mengenal. Kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat memutuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau resen, kakak-kakak, langsung saja resen untuk berbicara. Kalau ada yang ingin resen untuk berbicara. Oke, slide selanjutnya. Apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Sekarang Bapak Ibu atau kakak-kakak yang ada sekarang bisa menjawab di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan dijawab sekarang. Apa kira-kira tujuannya dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Supaya saya lihat jawaban tak di kolom chat.
Halo, Iya, halo silakan kakak. kakak-kakak. Silakan menulis jawaban di kolom chat atau raise hand langsung. Kira-kira apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, Kakak Reza, untuk mengembangkan potensi anak, baik dalam fisik, mental, dan lain-lain. Oke, mantap. Saya setuju. Ada yang raise hand? Ada yang bermasuk? Oke, silakan kakak-kakak ditulis jawaban tak di kolom chat atau silakan angkat tangan atau raise hand langsung saja untuk sampaikan pendapat tak. Tidak ada jawaban yang salah kakak-kakak. Semua jawaban terangkum, tersimpan di rekaman. Tidak ada yang salah. Kakak Sosan Randa, tujuannya supaya peserta didik bisa mengelola emosi, serta memahami dan mampu menggerakkan setiap anggota tubuh dengan tepat. Pak Samuel, agar murid selalu dalam keadaan bugar saat belajar. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Yardianse Telebong. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Pengembangan secara jasmani, intelektual, kesehatan secara keseluruhan. Mantap. Luar biasa kakak. Yardianse Telebong. Kakak Matius Demangopo, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, serta perkembangan potensi olahraga pada peserta didik. Tidak ada jawaban yang salah kakak-kakak. Ini semua jawaban tak tertampung di rekaman. Oke, kita lanjut saja ya kakak-kakak. Slide selanjutnya. Kira-kira kurang lebih seperti inilah. Ya, tujuannya masih ada kakak Irwan. Tujuannya yaitu mengembangkan potensi anak, baik fisik, mental, dan lain-lain. Fisik, mental, dan lain-lain. Mengembangkan prestasi anak secara keseluruhan. Dari bakat dan minat siswa bisa diasah melalui kegiatan olahraga. Itu kakak Yansen Mardi. Kak Monika, tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara keseluruhan. Setuju. Oke, kita lanjut ya kakak slide-nya. Masih ada kakak Wireningsi. Membantu siswa menjadi dewasa dan mandiri. Tak setuju. Oke, next slide selanjutnya. Sekarang ada data muncul di depan tak kakak-kakak. Datanya bertanya sama kita, apakah betul PJOK untuk prestasi dari data 40 tahun terakhir Asian Games. Ini data bukan dari saya kakak-kakak ya, dari kementerian yang kasih data. Nyatanya data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir dari tahun 1982 sampai di sekitar 2018. Hal ini tidak menunjukkan hal signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia,
Yang intinya seperti ini. Dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang PJOK benar menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi ada datanya, ceritanya PJOK tidak menyumbang sebenarnya prestasi di Indonesia. Dan sekarang sebenarnya ditanyakan di sini, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Bisa Ki menjawab lagi di kolom chat. Oh, ada chatnya tadi, Kakak Paulus Bala. Mengembangkan pendidikan secara keseluruhan anak melalui pengembangan jasmani. Oke, mantap. Dan sekarang di slide selanjutnya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Kira-kira, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK sebagai tujuan hiburan tersebut? Betulkah kira-kira kakak-kakak sekalian, PJOK itu untuk sebagai hiburan? Coba jawab di kolom chat. Betulkah kira-kira? Halo, apakah suara saya terdengar? Menurut saya kurang tepat. Kakak Monica Lili Padang. Menurut saya kurang tepat. Kalau hanya dikatakan sebagai hiburan, lebih tepatnya menjadi semangat bagi peserta didik, karena tidak ada peserta didik yang tidak senang belajar PJOK. Saya setuju. Guru PJOK pasti dicari, kakak. Tidak ada yang tidak rindu guru PJOK datang. Pasti dicari. Masih ada pendapat dari kakak-kakak yang lain? Dari kakak Yansen Mardi. Betul. Alasannya anak-anak yang biasanya malas gerak setelah melakukan gerakan-gerakan dengan temannya jadi hobi. Oke, bisa. Menurut saya, Ibu Maria Serenden, menurut saya tidak benar. Cuman sebagai hiburan ya, maksudnya Ibu Maria Serenden. Berarti sebagai apa Ibu? Kakak. Saya sementara menunggu jawaban tak di kolom chat ya kakak-kakak. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ini alasannya kakak Maria Sirenden, karena PJOK memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Saya setuju, mantap.
Dari Kakak Sosan Randa. Betul, dengan adanya guru PJOK selalu membuat suasana penuh canda tawa, baik di kumpulan guru maupun di antara para murid. Luar biasa, ini salah satu bentuk berbagi praktik baiknya Kakak Son. Sebenarnya, saya setuju. Pasti ada guru PJOK, pasti ramai suasana. Dari Kakak Yardianse Telebong. Menurut saya, termasuk hiburan, karena aktivitas yang melibatkan fisik dan keterampilan dari individu atau tim dilakukan secara canda dan tawa. Ceria, siap. Dari Kakak Matius Demangopo. Menurut saya kurang tepat, karena di PJOK lebih banyak peserta didik yang mengembangkan bakatnya dalam bidang olahraga. Oke, oh yang dimaksud Pak Matius Demangopo ini olahraga pendidikan. Olahraga prestasi. Oke, dari Kakak Wiryaningsi Alolayu. Guru PJOK berperan dalam meningkatkan semangat dan kualitas hidup siswa. Oke, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Betul. Kakak Paulus Bala, tidak hanya sebagai hiburan, melainkan memiliki tujuan dan manfaat yang penting bagi perkembangan anak. Siap. Apa masih ada yang menulis, Kakak? Silakan ditekan enter-nya. Oke, kita lanjut ya Kakak. Kalau sudah tidak ada yang menulis, apakah betul olahraga sebagai hiburan? Ya, tergantung. Ada yang iya, ada yang tidak, tergantung bagaimana kita memandangnya sebenarnya. Oke, kita lanjut ya Kakak. Sekarang, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Karena sebenarnya yang terjadi kenyataannya, beberapa jam pelajaran PJOK digunakan waktu sebagai kerja bakti dan bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Tidak ada di Toraja ini ya kakak-kakak. Di tempat luar sana ternyata kementerian sudah riset apakah betul PJOK untuk kebugaran, dan nyatanya jam PJOK ternyata sering dipakai sebagai jam bersih-bersih, sebagai jam ya jam-jam yang tidak ada tujuannya untuk kebugaran lah. Kakak Samuel, oh masih ada Kakak Samuel menulis tadi. Kalau saya tidak setuju karena PJOK adalah guru yang dinantikan muridnya. Oke, saya setuju. Karena dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, di samping itu dapat menggali bakat siswa menuju prestasi. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya kakak ke slide selanjutnya. Ini sebenarnya yang terjadi. Tantangan utamanya kita sekarang dalam program PKG PJOK ini adalah guru PJOK ternyata
krisis identitas, di mana kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child, yang artinya kepentingan terbaik anak secara keseluruhan. Jadi misalnya contohnya ceritanya tidak ditahu ini anak butuh apa. Tidak ada di Toraja kakak, itu risetnya kementerian ini di luar. Oke. Yang ketiga adalah krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak alur capaian ATP, alur capaian materi yang terlalu banyak begitu-begituannya. Alur terlalu banyak, tujuan terlalu banyak capaian, jadi bingung kita mau menuju kemana sebagai guru PJOK. Itu sebenarnya menjadi krisisnya, tantangannya guru PJOK ke depan. Oke, selanjutnya kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement ke peserta didik. Tujuan utamanya PJOK untuk mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh pelajaran yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini katanya Lioson di tahun 2019. Jadi seperti ini sebenarnya tampilannya yang harusnya dilakukan. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Bukan involving, tetapi engaging. Bukan having fun, tetapi enjoying. Yang dimana artinya engaging adalah peserta tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen untuk berperan. Misalnya contoh anak siswa tak sementara bermain, bilang saya Pak mau jadi wasit. Wah, luar biasa ini peserta. Sudah ada niatnya untuk bermain role playing, dia mau jadi wasit. Itu salah satu contohnya untuk engaging. Dan enjoying tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga menikmati gerakan. Ya, dalam artian misalnya contoh dalam gerakan senam, seorang peserta tak tahu, oh gerakan seperti ini misalnya, oh ternyata untuk perenggangan otot-ototku, dia menikmati gerakan yang dia lakukan. Itu salah satu contohnya untuk anak-anak atau peserta didiknya, kakak-kakak bisa menikmati atau enjoy dalam melakukan gerakan. Oke, next slide. Perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini yang terjadi, tuntutan untuk menyampaikan pengarahan PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik, itu kondisinya saat ini. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Kondisinya saat ini. Yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Dan kondisi yang diharapkannya adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif
sepanjang hayat. Selanjutnya adalah tujuan dan dampak program. Program yang sudah terbentuk sekarang ada 2, yaitu membangun kompetensi guru PJOK terus menerus, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Dan program yang kedua adalah meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Itu 2 program yang terbentuk, sehingga akan berdampak guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, dan sehingga dapat mencapai tujuan peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Itu tujuan dari 2 program yang sudah terbentuk. Oke, Kakak, next slide. Oh, ini yang diagendakan tadi. Pengantar lakukan modul 2.1. Modul 2.1 pembelajarannya seperti ini. Tunggu dulu Kakak Di, saya balas dulu chatnya Ibu Metiana. Oke, lanjut ya Kakak. Ini Kakak Metiana kok dong belum masuk ke dalam. Tetap saya lanjut ya Kakak. Ini pengantar modul 2.1. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan. A. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, atau PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan suatu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu atau kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak sedang lakukan. Jadi kontennya bisa sesuai dengan alur pembelajarannya kakak-kakak apa yang diajarkan sekarang. Next. Berikut aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktik ini. Praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik pengajaran PJOK tersebut secara utuh, tanpa editan. Ya, yang kedua, sudut penempatan kamera. Harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki atau tripod namanya. Dengan sudut pandang tetap, dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu pengambilan gambar.
Apapun teknik pengambilan gambarnya, seluruh peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau bisa dibilang wireless mic. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak, Ibu, atau kakak-kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktunya, yang kelima, batas waktunya pengunggahan untuk gelombang pertama di tanggal 8 Oktober 2024 dan gelombang kedua 22 Oktober 2024 untuk modul nanti ya, modul nanti 2.1 ini. Itu cuma pengantar untuk modul 2.1. Jadi ceritanya di sini kakak disampaikan memang di modul 2.1 nanti akan merekam video 30 menit tanpa edit, langsung diupload, mulai tercangkup di dalam pendahuluan, inti, dan penutup. 30 menit tanpa edit, itu kuncinya, biar tidak diedit, direkam, upload, selesai. Itu intinya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan atau resen Ki, supaya bisa ditanyakan. Kakak Ardes kayaknya penasaran deh. Oke, next ya kakak. Nanti didiskusikan setelah berhenti record juga bisa. Ini adalah salah satu pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Jadi akan dipetakan pemetaannya, harapan tak dan kekhawatiran tak selama ikuti program PKG PJOK di awal ini. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam pelajaran PKG PJOK ini bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran bermakna dan berharga, insya Allah. Yang sekarang, mari kita memetakan harapan dan kekhawatiran. Saya akan kasih link. Saya akan kasih link untuk menuju ke sana supaya bisa petakan Jangan lupa tulis nama ya kakak-kakak. Oh, ternyata ada fasilnya 01 tadi muncul ya. Silakan buka kolom chatnya kakak-kakak. Ada saya kasih link di sana. Bisa menuju ke linknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemetaan tadi, harapan, kekhawatiran, dan masih ada satu saya lupa. Ada yang sudah sampai di linknya? Sudah sampai kakak. Luar biasa. Silakan kakak diketik-ketik di situ supaya muncul
Jangan lupa Ki tulis nama. Ini yang tanda plus di klik kakak. Iya. Oke. Atau ada yang kewalahan masuk ke linknya, silakan dikasih nyala mic tak kakak-kakak. Kalau kewalahan masuk di mic-nya supaya saya bantu masuk ke linknya. Ketik jawabannya di mana? Ada tanda tambah itu kakak. Ini tanda tambah, coba lihat di share screen. Oh iya ya, oke. Ini ada tanda tambahnya ini. Jadi setiap pertanyaannya ada di sini yang mengandung apa harapan, apa yang mungkin menjadi tantangan. Dia ada di situ. Oh, ada juga di dalam Kakak Fasil 002. Halo Kakak Fasil 002. Kakak Fasil 001. Halo. Masuk semua yang menonton bilang. Oke, ini salah satu jawaban dari Kakak Wiryaningsi Alolayub. Dia punya harapan mampu menerapkan pembelajaran PJOK yang bermakna. Amin. Kasih bintang dong. Bintang 5 dong. Nah, ini ada yang menjawab tidak tulis nama. Tulis nama tak, Kakak? Oke. Kakak tanda tanya. Dia menjawab agar saya dapat memahami inti dari pelajaran PJOK dan merenungkan peran mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Siap. Oh saya itu kakak lupa tulis nama. Baik. Luar biasa. Silakan untuk kakak-kakak yang lain tuliskan atau ada yang kewalahan masuk ke link, silakan dibilang kakak supaya saya bantu masuk ke link.
Bagaimana caranya kirim yang sudah diketik? Publikasikan kakak. Sudah, tapi kenapa Ada belum tulis muncul? nama tak itu, tulis nama ki dulu. Oh, siap. Akhirnya aku mengerti juga. Semua butuh pelajaran. Saya masih bantu juga sambil saya tunggu jawabannya ke kakak, saya sambil bantu juga teman yang belum masuk ke link Google Meeting ya kakak. Setelah dijawab dipublis, Tunggu dulu kakak, tadi saya arahkan dulu kakak yang mau masuk di elemen di Google Meeting.
Apa tadi kakak Monika mau ditanyakan? Jawaban yang di-upload atau bagaimana? Iya, publikasikan. Kalau sudah klik tanda tambahnya tuh, tanda tambahnya yang ini, terus ketik setelah kita ketik ada itu publikasikan, nah suruh lagi tulis nama, terus publikasikan. Selesai, langsung muncul jawaban tak di sini. Masih banyak yang belum saya bacakan. Baru tadi Ibu Wirya Ningsi Lolayu, Kakak Yardianse, Kakak ada juga Kakak Matius Demongopo. Harapannya ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini ialah dapat memahami inti dari pelatihan PJOK saat ini serta dapat merenungkan dan harapan peran sebagai pendidik dalam mencapai tujuan pelajaran luar biasa. Tasnya bintang. Kakak Maria Sirenden, harapan saya setelah mengikuti PKG ini, apa yang saya dapatkan di PKG ini akan saya terapkan di sekolah luar biasa nantinya, dan semoga saya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam kegiatan ini. Biasa Kakak Sireden bintang 5. Kakak Reza, mampu meningkatkan kompetensi sebagai guru PJOK. Luar biasa Kakak, semangat. Seberapa kecil dan besarnya yang dilakukan hari ini, insya Allah ada dampaknya. Halo? Masuk sendiri tuh. Masuk. Baru muncul bosku ini, Yasmin Artotado. Selamat datang Kakak Asmin. Oh, belum pernah tahu di budaya tak harus saling memanggil kakak dan supaya kita saling menuakan di sini. Saya lanjut baca. Tuh Kakak Sosan Randa. Harapannya saya selama ikut PKG ini bisa mendapatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Siap, Kakak. Kakak Asmin. Kakak Asmin belum dapat kayaknya link. Tunggu saya kirimkan ki link supaya mengisi ki juga. Itu Kakak Asmin linknya. Oh, masih ada juga tinggal di dalam Ketua MGMP Fasil 002. Masih ada juga di dalam Fasil 001. Kakak Widiawan. Nanti dikasih bicara mereka berdua itu. Yang mana mukanya di pasal 00 saya 00. Ada dia di dalam ini. Ini Albert Perez 1, Widiawan Rantelino 1. Ada ikut menonton. Kelasnya dia sebentar malam jalan. Kira panjat cengkel lagi. Ada yang belum saya baca tadi kan kakak-kakak.
Oke, saya lanjutkan baca kakak. Sementara kakak-kakak yang lain menulis harapan, tantangan, dan cara menghadapi tantangannya. Oke, untuk kekayaan Sen Mardi, harapan saya semoga dengan adanya pendidikan PJOK ini, kita semua sebagai guru PJOK dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan mampu menuntaskan prestasi dan bakat anak sesuai dengan materi dan praktek yang kita berikan sehingga anak-anak menjadi terampil dalam melakukan setiap praktikumnya. Oke, siap kakak, mantap, luar biasa. Nama Yunus Payung Sirenden. Harapan yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini yaitu dapat terus mengembangkan diri dalam pembelajaran yang lebih efektif. Siap kakak, semoga kita semua jadi bagian dari perubahan. Harapan yang kakak Irwan, harapan yang ingin dicapai yaitu pembelajaran yang menyenangkan di mana semua siswa dapat terlibat di dalamnya dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hashtag Irwan, wah luar biasa. Kutipan ini. Oke, kakak Monika Lili Padang. Harapan yang ingin saya dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini adalah dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan serta pengalaman sehingga nantinya mampu membawa PJOK pembelajaran yang memiliki makna luas bagi peserta didik. Menepis tanggapan tentang PJOK yang hanya dianggap sebagai hiburan ataupun hanya dimanfaatkan untuk mengisi kegiatan lain di sekolah. Sehingga PJOK menjadi wadah untuk peserta didik mengembangkan potensi mereka. Wah, siap, luar biasa kakak. Memang di sini tempatnya kita nanti berbagi praktik baik bersama. Sama kakak-kakak guru hebat semua ini, yakin kak. Pendekarnya semua Tanah Toraja. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Dari kakak Matius Demangoko. Tantangan dalam mencapai harapan tersebut adalah kurang mampu dalam mengoperasikan alat digunakan kegiatan pelatihan serta jaringan yang biasa bermasalah di tempat. Siap. Berusaha saja Pak, kita sama-sama saling berusaha. Oke. Kalau masalah kurang mampu dalam mengoperasikan alat, saya rasa bukan cuma masalahnya kakak sendiri. Itu menjadi masalah banyak kakak-kakak yang ada di sini. Dan mereka juga pasti berusaha untuk belajar dan berkembang lagi bersama semua di kelas 003. Kakak Son, tantangan adalah bila ada kegiatan yang tidak bisa ditunda. Siap. Memang tidak bisa dipungkiri kakak. Kalau bertabrakan kegiatan, ya apa boleh buat. Sambil jalan kegiatan lain. Saya pernah satu kali parah sekali sementara pembuatan podium di O2SN di Taman Mali, saya sementara juga. Jadi apa boleh buat untuk pengembangan dirinya kita masing-masing. Kakak Maria Sirenden. Yang mungkin menjadi tantangan adalah masalah jaringan. Siap, betul. Banyak kendala orang juga di sini, kakak. Mencari referensi dalam pembelajaran dari media sosial yang dibutuhkan, misalnya mengambil contoh gambar atau video dari internet, juga sarana prasarana yang belum lengkap. Siap kita belajar sama-sama dalam bagian ini, kakak. Kakak Yansen Mardi, mungkin yang menjadi salah satu tantangan dalam mencapai harapan saya adalah fasilitas alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, buku paket dan alat olahraga yang akan menunjang kegiatan tersebut. Oh, sarpras ya kak, sama kak. Sekolahku sekolah pelosok juga. Bola voli ada 1 biji. Tapi tetap semangat, insya Allah.
Kakak Wiryaningsi, tantangan dalam mencapai harapan saya adalah fasilitas dan alat yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Insya Allah Kak, dalam Kakak Wiryaningsi, Kakak Yansen Mardi, insya Allah kedepannya kita punya materi tentang hal-hal seperti ini kedepannya. Insya Allah kita akan pelajari bersama. Monica Lili Padang, tantangannya mungkin dukungan dari lingkungan sekolah. Oke, nama Paulus Bala, harapan yang ingin saya dapatkan selama pendidikan PKG PJOK adalah pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa dan dapat menambah ilmu yang lebih profesional. Siap Pak, insya Allah kita sama-sama bergerak. Tantangan saya adalah masih kurangnya prasarana di sekolah. Insya Allah beda tipis sama Kak Wiryan tadi sama Kak Yansen Mardi. Masih ada Kak yang belum menulis di bagian terakhir, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangannya. Bagaimana kira-kira kita mengatasi tantangan tak tadi dan harapan tak yang sudah kita tulis? Mumpung masih ada waktu kurang lebih sekitar 22 menitan lah. Saya tunggu jawabannya kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangannya? Kakak Matius Demangok. Kontribusi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai ialah berusaha memahami pembahasan dalam proses pelatihan serta berkolaborasi dengan rekan serta meminta petunjuk pada fasilitator untuk menghadapi tantangan. Saya berusaha mempelajari pengoperasian laptop dan berusaha mencari jaringan untuk mengikuti PKG. Siap kakak, kita berusaha berjuang bersama. Insya Allah setidaknya kemampuan tak dari 0 ke 1 adalah bergerak. Daripada tidak bergerak sama sekali, insya Allah kita belajar bersama ke depan. Oh, masih ada tantangannya kakak Irwan nih. Tantangan yang dicapai, harapan yang ingin dicapai yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam pembelajaran serta jaringan yang kurang stabil. Siap. Banyak masalah dengan yang persis Kak Yansen Mardi, Kakak Wiryaningsi. Insya Allah kita punya materi penguatan terhadap hal-hal ini ke depannya. Kakak Yansen Mardi, kontribusi yang mencapai tujuan ini adalah memanfaatkan waktu sebaiknya dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang menunjang kegiatan olahraga. Siap. Monica Lili Padang, dengan berusaha menunjukkan kinerja sebagai guru PJOK dan melakukan berbagai perubahan dan peningkatan pembelajaran di sekolah serta memberikan pemahaman kepada pimpinan dan rekan sejawat akan tujuan dari pembelajaran PJOK. Siap Kak? Harus menonjol di sekolah. Luar biasa. Kakak Wiryaningsi, kontribusi dalam mencapai tujuan, kegiatan, dan harapannya
dalam proses pelatihan serta berkolaborasi dengan rekan, serta meminta petunjuk fasilitator untuk untuk tantangan yang saya hadapi akan membuat proses pembelajaran dengan teknik modifikasi alat. Wih, luar biasa. Langsung ketemu jawabannya sendiri. Kakak sendiri yang jawab. Tantangannya surprise dan solusinya kakak sendiri yang jawab. Modifikasi alat salah satunya. Kakak Maria Sirenden, kontribusinya adalah dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan meminta masukan dari rekan-rekan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengajar PJOK, dan terus belajar dalam mencari referensi dalam pengembangan pembelajaran PJOK. Oke, luar biasa kakak-kakak ya. Apa masih ada yang menjawab kakak? Jika masih ada yang menjawab, silakan dijawab kakak. Silakan dijawab, masih ada waktu beberapa menit. Silakan dijawab kakak yang masih menjawab, silakan. Apakah suara saya masih terdengar? Aman ya kak? Aman? Kak Yardian, Aman. siap. Aman. Nah, bilang nanti nih kakak semua cerewet nih kakak Abil tidak mau berhenti bicara. Oke, lanjut ya kakak. Ya kakak Reza, ada yang mau disampaikan? Silakan. Angkat tangan kakak Reza Resen. Halo kakak Reza. Halo kakak Reza. Terangkat sendiri mungkin tangannya kakak. Suka angkat-angkat tangan ini Reza memang nih. Pegal ki nanti angkat tangan terus kakak. Saya guys turun ya. Ini di bawah. Biasa anak muda jadi suka angkat tangan. Aduh. Oke, siap, kita lanjut ya kak. Sementara yang masih menulis di lembar sana silahkan dilanjut terus. Tetap tersimpan pasti kak. Oke, ini tadi pemetaannya tentang harapan, tantangan, dan kekhawatiran dan tantangannya kita. Dan apa kontribusinya kita ke depan terhadap PJOK. Oke, kita lanjut ya kakak. Suaraku tidak bisa kedengaran ya kak. Iya, tidak bisa kedengaran kak, karena tidak harus diaktifkan mic-nya dulu baru kita bicara. Kakak. Kalau ada yang mau disampaikan dan memang masih tidak bisa tersampaikan suara tak, lewat chat saja juga dulu ditulis. Pasti saya baca kak. Kita punya waktu sekitar 20 menitan lagi. Jadi sekitar 18 menitan lagi sebelum habis. Jadi kita harus kejar dulu ini modul 1.1-nya Kak Adi.
Sebelum kita mau diskusikan tentang video pembelajaran tak dan lain-lain. Dan yang masih lanjut mengetik silakan kakak dilanjut ketik tadi untuk anunya bisa. Oke, slide selanjutnya sekarang kesepakatan pembelajaran, yaitu satu, kesepakatan pembelajarannya kita satu adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi semua kakak-kakak di sini punya kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Dan yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Dan yang keempat, berpartisipasi penuh. Saya rasa semua kakak-kakak yang ada di dalam sini sudah luar biasa semua berpartisipasi penuh. Dan yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Sekarang dilanjutkan ke tatap maya 1.1. Kelihatankah ini kakak kesepakatannya kita? Kamera selalu off. Kakak. Oke, ini saya jelaskan dulu sedikit. Tidak apa-apa, kakak. Pasti ada hal-hal dan kemungkinan dikasih off kamera. Terlebih yang merokok pasti. Saya mengerti situasi dan kondisi. Oke, ini kesepakatan kelasnya kita dan mungkin akan ini terus dipakai dan bisa ditambahkan atau dikurangi. Yang pertama, menyalakan kamera. Kedua, mematikan mikrofon. Ketiga, hadir seutuhnya. Apakah kelihatan kakak? Enggak di? Saya share screen dulu ya kakak. Ini dia. Hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktunya kita bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Jadi seperti kakak Reza tadi, misalnya suaranya tidak bisa kedengaran, keluar. Suaranya tidak bisa kedengaran, silahkan maksimalkan fitur chat. Dan selanjutnya, klik raise hand sebelum bertanya, supaya ketahuan siapa yang mau bertanya. Dan sebenarnya gangguan teknis adalah hal yang wajar. Misalnya tiba-tiba kita terlempar, tidak ada masalah kakak sebenarnya. Pasti rekornya tetap jalan dan tetap ketahuan itu. Bilang, oh ternyata jaringannya yang buat dia terlempar. Oke ya kakak, kita lanjut ke modul 1.1. Oke. Sekarang menuju modul 1.1. Apakah pembagian layarnya kelihatan kakak? Aman ya? Aman ya kakak? Oke, saya lanjut. Modul 1.1. Refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Jadi di pertemuan awal ini kita langsung diajak untuk berefleksi. Kita langsung diajak untuk berefleksi tentang refleks tatap mayanya ini. Next. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dan dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agendanya cuma 2 untuk modul ini kakak, mengenal refleksi dan mengapa dan apa. Yang kedua adalah analisis cerita. Ada satu kutipan dari salah satu filosof yang ada di Tanah Toraja kakak ya. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein.
Oke, kakak. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Yang kedua, apa itu refleksi? Dan yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Oke, inilah sebenarnya tindakannya kita yang ada di dalam. Tindakan seorang guru. Tindakan rutinnya seorang guru yang pertama mengabsen, menyampaikan materi. Selamat bergabung Ibu Metiana Kombong Serenden. Oke, yang pertama mengabsen. Ini tindakan rutinnya kita setiap hari mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Dan yang diharapkan setelah refleksi perbaikan nanti kita lakukan adalah tindakan refleksinya seperti mengabsen dengan cara yang berbeda. Misalnya mengabsen dengan bertanya, bagaimana kabar Tanah hari ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu seperti, susah ya kalau untuk teman-teman yang sudah kurang sarpras tadi, tapi bisa pakai batu. Langsung menyampaikan materi menggunakan ice breaking pakai batu, ada nanti Kak. Ada. Oke, yang ketiga, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Ya, salah satunya. Dan yang selanjutnya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda dan lain-lain. Apakah slide-nya jalan, Kakak? Jalan ya? Oke, jalan. Oke, selanjutnya 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Dan yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Bahasa Jawa ini ya Kakak, ya welas asih, berbelas kasih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri, profesionalisme mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Sekarang waktunya menganalisis cerita. Saya bacakan ya Kakak ceritanya. Menganalisis cerita. Ini nanti sebenarnya akan jadi tugasnya Kakak di LMS, dan soal ini nanti yang di depan layar kacanya Kakak, soal ini nanti akan muncul di LMS tak, jadi tinggal di copy, terus dianalisis, dikasih masuk. Yang pertama, anak ceritanya, Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis. Oh, saya ganti namanya. Kakak Ardes adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Kakak Ardes sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Kakak Ardes akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai
tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajarannya untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca sama murid. Di awal pembelajaran, Kakak Ardes menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet di mana mereka akan berganti peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Itu ceritanya ya Kakak. Oke, pertanyaannya sekarang. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Kakak Ardes atau Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Apabila kakak-kakak selama ini, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang kakak-kakak lakukan? Jawab di LMS. Akan ada tugasnya di LMS. Kan masuk kita di lewat observasi. Sekarang dibawanya itu di situ tempat jawabnya. Selanjutnya, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PJOK di LMS sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima gaji. Oke. Pada akhir sesi hari ini, kakak-kakak peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakannya kepada murid. Dan terima kasih. Oke kakak-kakak, jadi kakak-kakak sekalian langsung diminta berefleksi mengenal dirinya masing-masing tentang bagaimanakah praktik pembelajaran kita di sekolah. Dan apabila menjadi Pak Raga Ki, maka refleksi seperti apa yang kakak-kakak lakukan kalau jadi Pak Raga Ki. Begitu nanti yang kita kerjakan di LMS. Oke, saya tutup ya kakak. Oke, sekarang sebelumnya diakhiri, selesai tadi, terima kasih penutupnya. Masih adakah yang mau ditanyakan seputar pertemuan tak hari ini? Silakan, kasih nyala saja mic tak. Siapa tahu mau kita tanyakan tentang tugas, siapa tahu mau kita tanyakan tentang modul 2.1 tentang video pembelajaran 30 menit, dan bebas apa yang mau ditanyakan. Siapa tahu kakak Son ada mau ditanyakan. Ada Kak. Apa itu kakak? Tentang video pembelajaran ini yang 30 menit. Nanti ceritanya itu kalau tentang video 30 menit akan ambil video di sekolah masing-masing, bebas apa materinya. Jadi kakak-kakak semua tahu ambil video di sekolahnya, bebas apa materi, tak mau materi yang sementara berjalan juga bisa. Jadi tidak naganggu ceritanya, bikin materi yang spesifik, bebas materinya apa yang kakak mau. 30 menit dan tidak diedit.
Masih adakah pertanyaan? Pertanyaan yang kedua ialah, tadi saya dengar pemaparannya kakak bahwa dilakukan di ruangan. Nah, kebetulan materi yang saya akan mau praktikkan ini di luar ruangan, outdoor. Nah, bisa. Sebenarnya kan aman, bisa kita lakukan di luar ruangan, di lapangan. Yang penting suara tak terdengar. Karena pada dasarnya nanti ini setelah kita pertemuan tatap muka, diperiksa, dilihat ke videota, diunggah masuk videota, kita sendiri kembali lihat ke videota. Oh, ternyata seperti ini pembelajaranku. Akan ada tempo-tempo nanti yang dikasih ke lembaran untuk dijawab. Oh, seperti ini ternyata pembelajaranku. Akan ada format nakasih dari BBGP, diisi secara langsung di kertas. Oh, begini pembelajaranku, oh begini pembelajaranku. Jadi itu bisa lagi jadi bahan refleksi tak selanjutnya. Masih ada kakak-kakak yang mau bertanya. Jangan sampai kewalahan. Bisa juga sih bertanya via WA pribadi, bisa. Semuanya bisa. Kakak Monika silahkan. Terima kasih. Untuk penguploadan videonya kan tidak diedit. Apa ada batasan waktu? Misalnya sampai tanggal sekian. Oh iya Kak, ada batas waktunya di LMS nanti dan di persentasenya juga tadi ada batas waktunya. 22 Oktober kalau tidak salah. Dan bisa kayaknya di jadwal asli itu di 26 Oktober, tapi masih lama Ji, masih sempat Ji jalan dulu, masih sempat ke ANBK, bagi yang ANBK. Ya cuman dipikir memang ceritanya karena hari ini pengantarnya. Nah ya tadi jadwalnya, oh ini jadwalnya. Pak Paul. Masih ada yang mau ditanyakan kakak sebelum kita akhiri pembelajaran tak hari ini? Kakak Maria Serenden silakan. Yang saya mau tanyakan Kak tentang video itu yang pembagian waktunya. Yang pendahuluan itu berapa menit, inti berapa menit, dan penutup berapa menit. Oh, oke. Bebas nih Kak dari kita sebenarnya. Yang intinya ini video buat ki proses pembelajaran tak, praktikan ki pembelajaran tak selama 30 menit, natural, bebas, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, terserah dibebaskan kakak-kakak masing-masing memanajemen waktunya. Mau misalnya 3 menit di 30 menit, intinya ini pembelajaran tak kita kejar satu modul. Karena akan jadi bahan refleksi tak nanti ini video tak di tatap muka. Oh seperti ini. Jadi nanti ke depannya oh seperti ini ternyata yang lebih bagus. Begitu kakak. Oke. Apa masih ada? Iya siap kakak. Kakak Maria Serenden. Masih ada mau ditanyakan kakak-kakak sekalian? Tidak ada yang mau tanyakan ke tugas LMS-nya. itu ya, saya tunggu-tunggu kakak. Iya, saya bantu memang Meki juga semuanya untuk arahkan ke nanti ada yang tidak kelihatan tugas LMS-nya. Nanti saya kasih lihatkan Ki ya. Saya share screen semua modul. Oke, tunggu. Oh, Pak Semo. Keketenangan tuan tuh, pertemuan setiap hari. Ku dengar nih, Bu, ku dengar nih. Di awal-awal Ibu ini pertemuan tak akan padat, lumayan padat di 3 kali 1 minggu. Tapi selanjutnya ke depan ada nih yang 2 kali 1 minggu, makin lama makin sedikit nih. Bahkan 1 kali dalam 2 minggu.
Intinya total pembelajaran tak dan pertemuan tak 19 kali pertemuan. Total. Bisa dilihat itu di elemen tempat-tempat masuk-masuknya. Jadi ceritanya sekarang pertemuan pertama, nah 19, ya lagi 18 lah. Si panjang perjalanan ya. Masih ada yang mau ditanyakan sebelum saya stop record? Ya silakan, Kakak Samuel. Ya ini yang kami mau tanyakan ini masalah pertemuan asinkron, bentuknya bagaimana itu Kak? Itu asinkronus, pertemuannya ada di dalam LMS Kak. Kan ceritanya ini pertemuan tak yang di tatap maya sinkronus dia namanya. Nanti itu pertemuan di sinkronus. Kalau masuk ke ceritanya upload tugas, masuk ke misalnya upload kerja tugas di dalam, itu namanya pertemuan asinkronus. Jadi sebenarnya masuk ke upload tugas saja itu sudah pertemuan asinkronus namanya. Oke, siap. Sebegitu Siap, saja paham. Kak. Iya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan secara pribadi, bisa langsung di WA saja. Saya siap bantu semuanya. Ini untuk Anda menikah tadi. Oke, siap. Gelombang 2, ini untuk gelombang 2, 22 Oktober. Atas videonya. Ya, Samuel Tandi Pangalo. Siapa mi dulu ini? Iya silakan. Iya, Kakak Samuel mau dulu. Halo, Kakak Samuel. Halo. Iya, silakan. Masih ada mau ditanyakan. Itu je masalah yang tadi. Aman di. Kalau Kakak Maria Sirenden. Ya, saya mau tanyakan Kak tentang waktunya ini. Apakah tetap waktunya sama dengan sekarang atau bisa berbeda? Karena luar biasa, saya hampir lupa. Kalau malam jaringan, kalau sore-sore biasa ada ibadah kumpulan. Jadi itulah. Jadi ceritanya sebenarnya saya kalau masalah jadwal Kakak tuh saya bahas memang nih. Kalau masalah jadwal saya yang harus diminta menyesuaikan diri ke peserta. Karena pada dasarnya haruskah memenuhi kebutuhan peserta. Jadi kesepakatannya peserta saya yang ikut. Jadi misalnya kalau Kakak Son mau jam 1, Kakak Maria mau jam sore, Kakak Yansen Mardi mau malam, mungkin bisa diskusikan di grup bagaimana jalan tengahnya ini. Bebas sebenarnya kalau untuk jamnya. Kalau pengalaman saya kemarin, sementara ke pendidikan, saya sudah coba semua jadwalnya. Saya coba di pertemuan di malam sama Fasilkus, saya coba pertemuan di siang, saya bahkan coba pertemuan di pagi setengah 11, saya coba pertemuan di sore. Ternyata tidak ada kala bertemu waktu tadi siang. Tidak saya tahu kalau untuk kelas ini siap saja saling berkoordinasi supaya saling melengkapi untuk kelas pertemuan. Ada yang mau ditanyakan selanjutnya? Waktunya sudah 1 jam 40 menit. Saya stop record Kakak. Saya stop record dulu kalau mau diskusi sambil bahas, saya stop record dulu. Kakak Di, oke? Masih ada Pak, masih supaya ada. Aman Iya, supaya aman ceritanya, bahas luar dan bebas aktifkan kamera, bebas bisa merokok dan lain-lain. Yang bagi yang merokok. Oke, Kakak. Oke, saya matikan dulu recordnya. Stop record.